salam jumpa pemirsa. Kami hadir kembali dalam YB News melengkapi informasi Anda pada hari ini. Bersama saya Husni Utami untuk mengawali jumpa kita. Berikut cuplikan berita utama hari ini. Tahun ini pemerintah sudah memperbolehkan mudik. Apa saja syarat-syarat perjalanan mudik tahun ini? Kenaikan harga BBM banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pedagang pernak-pernik mulai ramai di jalanan. Menuju H-3 sebelum Lebaran, Stasiun Senen Jakarta Pusat mulai dipadati oleh pemudik. Bagaimana langkah PT KAI dalam mencegah penyebaran COVID-19? Berikut laporan langsung oleh Arif di lapangan. Selamat siang pemirsa. Situasi terkini Stasiun Senen Jakarta Pusat Jumat 29 April 2022 terlihat ramai dikunjungi oleh pemudik. Para pemudik mulai berbondong-bondong datang ke Stasiun Senen karena hari ini adalah puncak arus mudik yang mana pemerintah sudah menetapkan hari ini menjadi cuti bersama tahun 2022. Baik, untuk lebih lengkapnya, jam 9 pagi tadi, Kepala Humas PT KAI, Ibu Eva Khairunisa, telah melakukan konferensi pers. Bagi pengguna yang sudah booster 3 kali vaksin ketiga, tidak diharuskan membawa bukti pemeriksaan COVID seperti antigen atau PCR. Tapi bagi mereka yang baru vaksin 2 kali tetap bisa berangkat, hanya saja harus dilengkapi dengan antigen atau PCR. Nah, bagi yang baru divaksin 1 kali atau yang belum divaksin sama sekali, ini pemeriksaannya tidak bisa antigen, harus PCR. Nah, untuk yang belum pernah divaksin, selain bukti pemeriksaan PCR, yang bersangkutan juga harus membawa keterangan dari dokter, surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kondisinya memang belum dapat divaksin. Mau kemana? Saya mau ke Purwokerto, Jawa Tengah. Saya sudah komplit 1-2 booster sudah. Karena untuk lebih menjaga daripada virus dan juga untuk menjaga orang lain daripada terkena virus tersebut. Informasi tambahan untuk para pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api, dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan vaksin booster. Untuk vaksin booster, dihimbau untuk dilakukan H-1 sebelum keberangkatan, karena untuk mencegah badan yang drop setelah vaksin. Mudik asik, mudik sehat, tetap jaga kesehatan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Stasiun Senen Jakarta Pusat. YB News mengabarkan. Meskipun pandemi belum berakhir, tahun ini rakyat Indonesia akhirnya diizinkan oleh pemerintah untuk mudik Lebaran dan beribadah Ramadan dengan lebih leluasa. Kekhawatiran akan kelompok rentan pun mengemuka karena perjalanan bisa dilakukan dengan syarat wajib vaksinasi hingga dosis ketiga atau booster dan tanpa tes COVID-19. Kerinduan bertemu sanak keluarga di kampung tahun ini tampaknya bakal terobati meskipun pandemi belum pergi. Tapi pemerintah sudah bulat mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran dan beribadah di bulan Ramadan tahun ini dengan lebih leluasa. Tentu, tetap wajib menerapkan protokol kesehatan, misalnya menggunakan masker. Syarat perjalanan domestik terbaru yang membolehkan warga mudik Lebaran dibagi menjadi 3. Bagi mereka yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis 1, 2, dan 3 atau booster, bisa bebas dari syarat wajib tes COVID-19. Sementara itu, bagi mereka yang sudah menerima vaksin COVID-19 hingga dosis 2, namun belum mendapatkan dosis ketiga atau booster, tetap harus melakukan tes usap antigen. Bagi warga yang baru menerima vaksin dosis pertama, maka harus melakukan tes usap PCR sebelum dan sesudah perjalanan mudik. Demi membantu pemerintah dalam menyukseskan vaksin booster untuk masyarakat yang akan mudik, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS bekerja sama dengan Polda Metro Jaya membangun sentra vaksinasi di tempat-tempat ramai pemudik, salah satunya di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Pada momen mudik Lebaran ini tentunya LPS juga turut membantu pemerintah, di mana pemerintah mengharuskan atau mewajibkan pemudik untuk menggunakan booster, ya, atau kalau nggak booster dia sudah menggunakan vaksin yang kedua, membantu masyarakat juga supaya bisa mudik, ya. Makanya kita membentuk sentra-sentra vaksin yang di tempat di titik-titik di mana
masyarakat itu bisa berkumpul, contohnya di stasiun. Ya. Kementerian Kesehatan menargetkan program vaksinasi booster di Indonesia akan rampung akhir 2022 mendatang. Dengan penurunan kasus COVID-19, publik tentu diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan demi mencegah adanya mutasi baru dari virus corona. Rizky Ramadan dan juru kamera Michelle Pani melaporkan untuk YBI News. Berita selanjutnya terkait dengan kenaikan harga BBM. Imbas kenaikan inflasi dunia membuat bahan bakar minyak jenis Pertamax naik hingga Rp12.500. Hal ini membuat masyarakat mengeluh dan menyayangkan kenaikan BBM. Kenaikan harga minyak mentah dunia telah menembus $110 per barel per hari ini. Menyusul konflik Rusia dan Ukraina yang masih memanas dan juga pandemik COVID-19 pun dikabarkan masih belum juga usai. Hal ini mempengaruhi berbagai aspek terhadap harga minyak mentah dunia pada saat ini adalah yang tertinggi sejak tahun 2014 yang rata-rata sebelumnya mencapai $93,17 per barel. Namun ini menyebabkan munculnya berbagai polemik di dunia yang berimbas pada kenaikan BBM di seluruh negara, termasuk di Indonesia yang mengakibatkan kenaikan harga BBM di beberapa SPBU termasuk Pertamina, dan juga berpengaruh terhadap SPBU lainnya di daerah Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Harga BBM pun sempat mengalami kenaikan yang menimbulkan sebagai kontroversi. Namun kenaikan harga BBM ini pun sudah disesuaikan jauh di bawah harga keekonomian yang sudah ditetapkan, tetapi memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat, terutama di Indonesia. Kalau menurut saya sih kalau BBM naik sih nggak masalah Mas ya, karena kan orang beli kendaraan itu sanggup, berarti harus sanggup untuk beli BBM. Tapi buat pemerintah kalau bisa buat yang kendaraan kayak mikrolet, taksi disediakan buat minyak khususnya gitu loh, harga khususnya, jangan disamakan dengan yang plat hitam gitu aja sih menurut saya. Mudah-mudahan sih BBM ya harganya sih kalau bisa turun lagi gitu, jangan naik terus gitu. Kalau bisa sih kalau udah naik ya udah gitu, maksudnya kalau bisa emang kalau misalkan harganya segitu ya udah, tapi apa namanya jangan naik tahu-tahu naik gitu, jelaskan juga kenapa naiknya, kalau naik pun dibuat gitu. Saya Hendy Budianto beserta kru yang bertugas balik studio, terima kasih. Dampak pelonggaran PPKM membuat omset penjualan kue kering meroket. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Kenalin, dia Sobi. Dan dia bisa apa aja. Daftar kuliah nggak pakai antri, so bisa. Lihat jadwal kuliah, so bisa. Lihat informasi kampus, so bisa. Lihat informasi pembayaran, so bisa. Lihat informasi jaringan alumni dan lowongan pekerjaan, so bisa. Semua bisa diakses hanya dalam satu genggaman. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. Susah daftar kuliah dan harus ngantri, udah nggak zaman. Aplikasi PMBU BSI bisa jadi solusi. Tinggal download dan install aplikasi PMBU BSI di Google Play Store di HP-mu. Kuliah BSI aja. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. Saatnya kami perbarui informasi Anda dalam program YBI News hari ini. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, tingkat penjualan kue kering sudah terlihat di sejumlah tempat di Jakarta. Bagi Anda yang ingin membeli kue kering, Anda bisa mulai mengunjungi beberapa toko kue di daerah Jatinegara sebagai pilihan. Meski Idul Fitri sebentar lagi, aneka kue kering sudah mulai diburu untuk sajian Lebaran. Tak sedikit yang memilih untuk membeli kue kering kiloan ketimbang membuat sendiri. Alasannya karena lebih praktis dan cukup hemat. Ada sejumlah pasar di Jakarta yang sediakan kue kering serta aneka cemilan gurih manis kiloan. Yang terkenal dan ramai pembeli ialah di basement Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Varian kue kering yang dijajakan pun beragam.
Selamat siang pemirsa, sebagaimana diketahui dengan penelusuran kami di lapangan, ternyata tren berburu kue lebaran tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Saya di sini dengan Dede. Kalau untuk tahun ini kayak sabu keju, nastar wisman, kastengel, lidah kucing juga kita produksi sendiri. Memang kalau untuk kue-kue lebarannya kita lebih banyak produksi sendiri, tidak pakai supplier gitu. Kalau dilihat dari tahun ini, di bulan COVID ini ya, tahun ini yang sangat meningkat. Dari beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu tuh, tahun ini yang meningkat. Tak hanya itu, peningkatan omset kue menjelang lebaran juga terjadi pada toko kue lainnya, yaitu seperti di salah satu toko kue di Jakarta Timur. Ayu, kita semenjak dari 15 tahun yang lalu, Kak. Kalau kita produksi di toko itu untuk roti manisnya sama cake, kita tidak ada strategi khusus. Cuman produk sekitar itu sudah tahu bahwa ada toko roti di sini, atau kita dari IG, Facebook itu udah ada. Penjualan kue kering menjelang lebaran tahun ini itu meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ya, dia lebih meningkat. Baiklah, kira-kira begitulah pantauan pedagang kue kering di Pasar Jatinegara siang hari ini. Bagi kalian yang ingin mencari kue kering, Pasar Jatinegara ini bisa menjadi pilihan yang cocok untuk pemirsa di rumah. Tapi ingat, tetap disiplin protokol kesehatan. Dari Jakarta, Pasar Jatinegara, YBY News melaporkan. Hampers atau parcel menjadi peluang yang menjanjikan saat bulan Ramadan dan jelang Lebaran. Ada banyak jenis hampers di sekitar Pasar Cikini, seperti hampers piring, hampers makanan ringan, dan lain-lain. Harganya sangat bervariasi sesuai jenis hampersnya. Level PPKM di beberapa daerah memang sudah mulai diturunkan, tapi bukan jadi alasan prokes ditinggalkan. Hampers atau parcel menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan saat jelang bulan Ramadan dan jelang Lebaran. Banyak bermacam-macam hampers di sekitar daerah Pasar Cikini. Ada hampers seperti hampers piring, hampers makanan ringan, dan lain-lain. Dan harganya sangat bervariasi sesuai jenis hampers. Untuk rame ya mungkin lumayan rame lah, tapi nggak serame tahun-tahun dulu. Rame sih rame. Kalau masalah omset ya kalau disebut nominal lumayan lah gitulah. Alhamdulillah gitu. Karena di bulan puasa kan bulan yang berkah juga, alhamdulillah rezekinya aja. Tidak hanya di stasiun Cikini Jakarta Pusat, di Pasar Mester Jatinegara pun banyak yang menjual parcel atau hampers lebaran. Tidak hanya parcel atau hampers buah, tetapi di sini juga banyak dijual seperti hampers snack dan hampers piring sebagai hadiah lebaran. Jenis-jenis hampers apa aja yang dijualkan, Pak? Buah, ya buah-buahan, mangga, makanan gitu. Parcel, snack, kue. Berapa omset penjualan hampers di bulan Ramadan? Kadang-kadang 3 juta, 2 juta. Kadang-kadang lebih ya, nganten dulu namanya jualan. Berapakah jumlah peningkatan permintaan hampers di bulan Ramadan tahun ini? Kalau kenaikan sih nggak berapa sih, biasa aja. Cuman kalau yang kenaikan cuma snack aja, kue. Kalau buah sih biasa aja. Sekian dari informasi saya Poppy Nurhanisa dan juru kamera Munawir Gojali melaporkan untuk YBY News. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pernak-pernik mulai diburu oleh pembeli. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Kenalin, dia Sobi. Dan dia bisa apa aja. Daftar kuliah nggak pakai antri, so bisa. Lihat jadwal kuliah, so bisa. Lihat informasi kampus, so bisa. Lihat informasi pembayaran, so bisa. Lihat informasi jaringan alumni dan lowongan pekerjaan, so bisa. Semua bisa diakses hanya dalam satu genggaman. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja.
Susah daftar kuliah dan harus ngantri, udah nggak zaman. Aplikasi PMBU BSI bisa jadi solusi. Tinggal download dan install aplikasi PMBU BSI di Google Play Store di HP-mu. Kuliah BSI aja. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, umat Muslim dianjurkan untuk menyambutnya dengan meriah. Hal ini membuat pedagang pernak-pernik diserbu oleh banyak pembeli. Di tahun ini penjualan meningkat dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Pernak-pernik bernuansa lebaran dengan dominasi warna hijau tampak berjajar di pertokoan Pasar ASMK Jakarta Barat. Beberapa pedagang bahkan mengaku berjualan 1 pekan sebelum lebaran. Biasanya, pernak-pernik lebaran dijual kisaran Rp15 hingga Rp80.000. Ketupat hias masih menjadi pernak-pernik yang paling diminati selama lebaran. Pasar ASMK memang masih menjadi lokasi favorit warga Jakarta untuk berburu pernak-pernik lebaran, bahkan hingga hadiah untuk lebaran. Permintaannya akan semakin meningkat, bahkan secara signifikan pada 2 hingga 1 minggu sebelum lebaran. Dengan adanya pelonggaran peraturan tentang COVID-19, pedagang pernak-pernik lebaran di Pasar ASMK semakin banyak pembeli untuk tahun ini. Salah satu pedagang pernak-pernik lebaran, Rio, mengatakan tahun ini mengalami peningkatan dalam penjualan pernak-pernik lebaran. Souvenir pernikahan, kalau di sebelah saya sih aksesoris gitu doang. Pastinya ngurang sih. Baru mulai sih. Baru mulai. Baru mulai. Udah mendingan. Dengan Bapak siapa? Wawan. Biasanya Bapak berjualan dari jam berapa sampai jam berapa? Saya buka dari jam 8, tutup biasa setengah 5. Sudah berapa lama Bapak berjualan? Kurang lebih sih 5 tahunan. Apakah dengan adanya virus COVID-19 aktivitas jual beli Bapak jadi terhambat? Sangat mempengaruhi sih. Terutama omset juga bisa menurun, sangat drastis. Dari Jakarta, Nurjana Dinda dan juru kamera Muhammad Rizky melaporkan untuk YBY News. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam YBY News hari ini. Saya Husni Utami dan tim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa.